Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zafiratul Hanan, NIM 18043152. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 5 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pertanyaan diskusi pada buku Kelly halaman 177. Pertanyaan pertama, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data menjadi masalah sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Big Data bukanlah yang menjadi masalah yang sebenarnya, melainkan penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Penyimpanan data harus diamankan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran di dalamnya. Perlindungan secara terus-menerus atau real-time harus diaktifkan selama menyimpan data tersebut, sehingga privasi keamanan data dapat dipastikan selalu dalam kondisi aman. Keamanan cyber dapat terjamin jika ada keterlibatan dan sinergitas semua pihak. Keamanan cyber dapat terselenggara jika ada sinergitas pihak terkait yang memanfaatkan Big Data, sehingga dapat mendukung terlaksana sistem yang diimplementasikan. Pertanyaan kedua yaitu apa implikasi dari memiliki poin data yang salah di Big Data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Implikasi dari poin data yang salah membawa dampak negatif bagi organisasi melalui meningkatnya biaya operasional, proses pengambilan keputusan yang tidak efisien, dan kinerja yang lebih rendah. Implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan sehingga memberi kesan yang buruk bagi pelanggan. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Sebuah perusahaan akan dengan mudah menjalankan bisnisnya. Seluruh data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan akan tersimpan dan terorganisir dengan baik, serta memudahkan seseorang dalam perusahaan tersebut untuk mengaksesnya. Data yang tersimpan merupakan data yang mempunyai duplikat, sehingga akan sangat efektif dalam menggunakan waktu yang ada karena tidak memerlukan penyimpanan manual. Pertanyaan selanjutnya pada buku Balzan halaman 495. Pertanyaan pertama, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar? Virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Dengan menggunakan metode virtualisasi, bisa menyimpan lebih banyak data tanpa harus membeli lebih banyak perangkat keras. Selanjutnya yaitu kasus pada buku Kelly halaman 162. Pertanyaan pertama, apa keuntungan lain yang tidak disebutkan dalam kasus yang mungkin disadari Bank Nordea dari data warehouse? Keuntungan lainnya yaitu aplikasi untuk operasional sistem berorientasi pada proses yang mengotomasi fungsi-fungsi dari proses bersangkutan. Misalnya aplikasi kredit mengotomasi fungsi-fungsi verifikasi lamaran dan kredit checking, pemeriksaan kolateral, approval, pendanaan, tagihan, dan seterusnya. Di dalam data warehouse, data-data yang dihasilkan dari proses kredit ini diatur kembali dan diintegrasikan dengan data-data dari fungsi lain agar berorientasi pada nasabah. Selain itu, data dari macam-macam aplikasi transaksi seperti tabungan dan rekening koran semua mengandung data nasabah. Ada yang sama, ada yang spesifik. Di dalam data warehouse, data-data yang sama diintegrasikan di satu database. Pertanyaan kedua yaitu rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada Bank Nordea tentang menggabungkan Big Data ke dalam manajemen datanya. Berikan contoh spesifik tentang jenis Big Data yang menurut Anda harus dipertimbangkan Nordea Bank. SAS Visual Analytics menyediakan solusi Big Data dengan akses instan ke data analisis dan informasi yang cukup besar dengan cepat dan dapat diakses di mana saja. Jajaran manajemen dan manajer risiko dapat melakukan menjelajahi analisis masing-masing tanpa bantuan lebih lanjut dari teknisi IT. Mereka dapat menghasilkan dan membagi laporan, instrumen, dan visualisasi. Contohnya, manajemen senior dapat menjabarkan penerbitan kartu debit oleh cabang, sales representatif, dan lainnya. Dan Bank Nordea memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai nasabah yang dapat membantu dalam pemilihan produk yang tepat pada waktu yang tepat, memberikan banyak waktu untuk analisis dalam memahami bisnis dibandingkan dengan hanya membuat laporan.